Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Syabina dari kelas R3I dengan NPM 2022 1450 1674. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Walt Whitton Rostow. Walt Whitton Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu antara lain adalah yang pertama ada tahapan masyarakat tradisional atau the traditional society, yaitu masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dicapai. Kedua, ada tanggapan masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas atau the precondition for take-off, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru. Dari segi prasyarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke tahap ini, Rostow membedakan dua kategori negara berdasarkan sistem masyarakat. Yang pertama, negara harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Tipe ini dialami oleh kebanyakan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua, ada negara yang tidak perlu merombak sistem masyarakat seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru merupakan kelompok negara yang perlu merombak sistem masyarakat karena sebagian besar penduduk negara ini berasal dari Eropa Barat. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat atau negara yang berada pada tahap ini. Antara lain adalah yang pertama ada sikap mental tradisional masyarakat secara perlahan-lahan mulai berkurang. Nah, maksudnya itu adalah fenomena yang sering terjadi dengan perkembangan zaman dan pengaruh faktor-faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya sikap mental tradisional masyarakat secara perlahan termasuk yang pertama ada modernisasi dan globalisasi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada akses informasi, yang keempat ada perubahan sosial dan ekonomi. Kedua yaitu ada saving dan investasi meningkat secara teratur dan mendasar serta melampaui laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada introduksi teknologi maju, dan yang terakhir ada munculnya paham nasional sebagai reaksi terhadap intervensi dan dominasi asing. Selanjutnya ada tahapan periode lepas landas atau the take off, yaitu pada masa ini merupakan interval yang diperlukan untuk mendobrak penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, dan serta tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Yaitu ada tahapan gerak menuju kedewasaan, yaitu di mana perkembangan terus menerus, di mana perekonomian tumbuh secara serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, investasi efektif, serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20%, dan pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat, dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk barang-barang yang dulunya impor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Yang terakhir ada tahapan tingkat tinggi atau high mass consumption, yaitu sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa. Pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi dan pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.